sela-sela kesibukan masing-masing yang luar biasa untuk menghadiri disertasi tentang modul dari 1.4 yang mana terdiri dari sebenarnya ada 4 bab dalam modul ini, tapi disampaikan yakni ada di 1.4 untuk diseminasinya. Diseminasi ini bertujuan untuk agar dapat lanjut di modul 2.1. Jadi modul 1 ini ada 4 tahapan, yakni ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan nanti akan dilanjutkan ke modul 2 dan modul 3 dan seterusnya. Baik, sebelum memulai untuk masuk ke materi, malah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada siang ini berjalan dengan lancar. Berdoa, silakan. Cukup, terima kasih. Mohon izin untuk memulai mempresentasikan tentang diseminasi modul 1.4 yang mana dalam modul 1.4 ini berbicara tentang budaya positif. Untuk modul 1.1 adalah pembelajaran tentang KHD. Jadi pembelajaran yang diharapkan di sekolah itu seharusnya yang merujuk di dengan Ki Hajar Dewantara, jadi tidak terus kemudian harus mendewakan teori-teori dari barat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dari guru yang diharapkan adanya kolaborasi inovatif itu muncul di situ. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan visi misi atau prakarsa perubahan, dan yang terakhir adalah diseminasi positif tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini terdiri dari 5 modul sebenarnya. Kemudian tambah 1 di awal ada 1 modul. Pokoknya kita akan mulai dengan ini dulu, bahwa hari ini adalah hari Senin. Jadi di setiap harinya kita tentunya memiliki agenda yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin sama dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Untuk itu ini berkaitan pula dengan suasana hati. Nah, di sini kalau cuaca sangat panas, ada yang kemudian dingin, bahkan mungkin ada yang berada di suhu yang kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang perasaan kita pada hari ini terlebih dahulu. Perasaan yang dirasakan hari ini sesuai dengan cuaca. Kalau menurut Bu Yayu, apa yang dirasakan? Gimana Pak? Suasana hati yang Anda rasakan hari ini. Hari ini mungkin karena cuaca yang sangat panas, jadi saya merasa agak terkuras ya tenaganya. Tenaganya. Mengantuk yang jelas ya Pak ya? Ya, harus banyak untuk mengonsumsi air baby ya. Oke. Ada yang lain mungkin Bu Tati ada yang disampaikan? Lagi ada yang disampaikan suasana hati hari ini, apakah sangat bahagia, mengejutkan atau panas? Panas pusing juga. sing jelas ya. Pusing Pusing kurus jadwal. terkondisikan ya suasana pada hari ini. Nah, sekarang kita lihat ke suasana hati yang disiplin positif. Kita tentunya baik di manajemen maupun kita sebagai guru tentunya banyak sekali menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya macam-macam, ada yang istilahnya tidak sesuai itu dari faktor internal atau eksternal, ada yang tidak sesuainya karena tadi di rumah terburu-buru di jalan kena macet dan sebagainya, akhirnya terimbas ke sekolah. Ya harapannya kita mampu untuk mengelola. Jadi tujuan hari ini adalah kita mampu mengelola agar disiplin positif tetap ada di diri kita. Dan di sini sebenarnya saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi sekedar sharing saja. Harapannya besok ada yang mendaftar sebagai guru penggerak, karena di dalam guru penggerak sebenarnya terdapat materi yang luar biasa bagus, tapi memang tidak mungkin dilaksanakan sendiri, harus ada kolaborasi dari berbagai bidang. Jadi kalau hanya sendiri ya akan tidak bermakna atau tidak berpengaruh terhadap suatu instansi. Melanjutkan. Nah, di sini ada budaya positif, ada berapa? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya yang ketiga adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 ini itu dapat diaplikasikan baik kita sebagai guru maupun di manajemen. Jadi semuanya bisa berkalian. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang
sekilas saja, tidak mungkin saya sampaikan seluruhnya karena ini pembelajaran selama 2 bulan. Ada beberapa modul, jadi saya akan mulai dari yang pertama 2.1 tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada yang tahu disiplin dulu deh. Disiplin itu apa? Tertib. Tertib ya. Kemudian ada yang lain? Berkenaan dengan kepatuhan terhadap karakter, berarti ada dengan disiplin ya. Baik, terima kasih. Kemudian di dalam disiplin positif ini itu kan mengandung nilai-nilai dari kebajikan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada apa aja dari namanya? Ada mandiri, gotong royong, berwawasan global, inovatif, kreatif, itu masuk di dalam nilai-nilai kebajikan yang istilahnya disampaikan di kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua kaitannya dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini saya mau menekankan tentang yang saya bilang ini adalah yang bisa kita terapkan di 2 hal sekaligus, nanti bisa sebagai guru maupun kita mungkin sebagai tim auditor. Di dalam teori motivasi ini ada hukuman dan penghargaan. Jadi kita sebagai seseorang yang melakukan aktivitas atau istilahnya kita menginterview sesuatu, itu harapannya tidak hanya hukuman saja yang kita cantumkan di portofolio kita, tapi juga ada penghargaan. Nah, tetapi di sini yang menjadi topik pembahasan adanya hukuman, perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, harapannya adalah kita tidak semata-mata menghukum atau istilahnya meminimalkan hukuman tersebut kepada seseorang ataupun oknum, karena ternyata dalam hal menghukum itu memberikan efek yang kurang baik. Jadi bagi contoh, ini kan berarti terkait dengan hukuman ini ada sesuatu yang menyakiti hati. Misalkan karena Anda tidak mengerjakan tugas, maka Anda harus keliling lapangan 50 kali. Itu sebenarnya masuk di hukuman karena tidak ada kaitannya langsung dengan yang diminta. Jadi tidak ada berkorelasi dengan pemenuhan tanggung jawab. Kemudian kalau konsekuensi itu ketika tidak mengerjakan tugas, berarti dia harus mengambil waktu kesenangannya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi lebih ke konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu adalah menyadarkan bahwa si anak tersebut saya harus mengerjakan karena saya punya target tertentu. Nah, untuk tertingginya adalah restitusi ini. Harapannya kita bagi dulu lebih banyak untuk menerapkan yang restitusi ketimbang hukuman maupun konsekuensi. Karena di hukuman itu ternyata luar biasa ya dampaknya. Jadi terkadang karena ada emosi dan sebagainya, akhirnya yang kita berikan ke anak-anak juga dengan emosi dan mereka mengerjakan pun juga tidak dengan tulus. Nah, untuk memperkuat di bagian kedua, kalau yang pertama tadi kan nilai kebajikan saya rasa sudah dikuatkan di kurikulum Merdeka terkait dengan 6 aspek itu. Untuk yang ini saya harap kita diskusi sebentar tentang hukuman dan konsekuensi, karena ini yang berkenaan timpang tindih nanti bisa kita perbaiki karena di kita memang bisa disimpulkan saja, monggo nanti kalau tidak ternyata lebih ke konsekuensi atau ke hukuman. Nah, nanti biar di sini juga ada manajemen yang diundang, ada 3, 1, jadi yang KPU nantinya harapannya bisa memberikan pencerahan untuk periode berikutnya agar kalau ada revisi ya bisa diperbaiki. Itu ada berapa itu? 10 nih, 10 pernyataan yang itu sebenarnya ada 5 konsekuensi dan 5 hukuman. Tadi kalau hukuman tidak jadi gini, kalau hukuman ciri-cirinya adalah dia tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Tapi kalau konsekuensi itu jelas. Bagi contoh untuk bocoran adalah misalkan menumpahkan air di meja, ya berarti harus membersihkan air di meja tersebut, itu masuk ke konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman lebih ke semacam kepuasan dari yang menginstruksikan.
enggak usah dibantu. Oke, Bu Indri ternyata udah selesai. Oke, berarti Bu Indri untuk yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Tapi tidak bisa kok lebih ke konsekuensi ya. Menurut saya hukuman. Oke. Hukuman. Ya. Ini ya lebih ke hukuman ya karena tidak berkorelasi langsung dengan yang diharapkan tentang ini karena nanti kaitannya dengan restitusi kan kesadaran itu. Jadi ini lebih ke hukuman. Kemudian untuk soal pernyataan nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Ini masuk ke hukuman. Ya. Untuk yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja konsekuensi ya tadi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi. Ini konsekuensi ya. Jadi ada sebenarnya ada istilahnya karena udah peraturan otomatis sudah tahu dan nantinya dia akan tidak mengulangi terhadap menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman, betul. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Oke. Bapak Ibu ini sebenarnya ada beberapa yang di setelah kita sebenarnya harus dibenahi mungkin kaitannya dengan hukuman tadi ya. Mungkin misalkan ada yang pusat ataupun yang lainnya mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki dan terima kasih Bapak Ibu semuanya udah betul luar biasa untuk kaitannya membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk materi yang kedua, teman. Kalau kan depan kita kan ada buku 1. Ya. Nah, itu termasuk yang mana kira-kira Pak Edi? Ya itu sebenarnya yang diingat dalam masuk ke konsekuensi, tapi harusnya itu ini Bu, kita analisis lagi kalau misalkan pernyataan itu berkesinambungan dengan istilahnya nanti restitusinya itu kita laksanakan, tapi kalau misalkan tidak ya istilahnya harus sebenarnya ada revisi. Tapi misalkan siswa istilahnya merokok sebenarnya konsekuensinya apa, itu sebenarnya diterapkan di situ, tapi hanya saja menggunakan kalimat yang positif. Jadi siswa bukan dilarang merokok, tapi nanti lebih ke kesehatan. Jadi nanti di bagian keyakinan kelas akan lebih tegaskan lagi terkait untuk penyusunan kalimat-kalimat di dalam buku saku. Jadi tidak menggunakan kata jangan dan tidak, tapi lebih ke positif. Jadi kepada tahu hidup sehat. Berarti itu. Karena nanti kalau kira-kira ya untuk asumsi dari unggul ini adalah ketika kita dilarang atau jangan tuh mah terkesan ingin ya melakukan atau misalnya benar gak sih diberikan sanksinya gitu. Atau saya ingin coba-coba kalau melakukan benar gak diberikan sanksi gitu. Jadi lebih diarahkan ke hal yang positif. Itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Jadi kalau kita biasanya kan menggunakan peraturan kelas ya. Jadi peraturan kelas, siswa tidak boleh tidur di kelas, atau kemudian siswa tidak boleh keluar masuk kamar mandi lebih dari 5 kali. Kalau lebih dari itu misalnya di Alfa, siswa tidak boleh masuk ruangan setelah 15 menit pembelajaran. Nah itu diubah kalimat itu dari Bu Indri di yang keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas keuntungannya adalah kalau keyakinan kelas itu setiap siswa berhak untuk mengajukan atau mengusulkan tentang keinginannya. Nanti tinggal dari buku tersebut untuk membebaskan atau menyeleksi. Jadi tidak ada istilahnya misalkan siswa yang unik terus kemudian dia usul terus kemudian tidak terima, itu tidak disarankan. Jadi masuk semuanya memberikan usul. Yang pertama, kemudian nanti misalnya contoh tadi dilarang merokok, itu tidak boleh ada istilah dilarang merokok, tapi nanti lebih ke menjaga kesehatan. Akhirnya nanti di situ muncul ke
toleransi, karena kan merokok berkaitan dengan orang lain juga. Biasanya misalkan jangan datang terlambat, yaitu menjadi ke disiplin waktu gitu. Jadi nanti menggunakan kata-kata yang berkonotasi positif itu yang digunakan. Jadi misalkan ini ada pembagian tugas antara guru dan murid. Jadi tidak lagi istilahnya siswa itu terkesan menjadi sosok yang beraniaya, tidak ada lagi, karena dia memberikan kewenangan siswa mengajukan pendapat. Selanjutnya tentang sendiri. Oke, di sini kan ada lingkaran kebutuhan dasar. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kesenangan, kebebasan, kemudian kekuasaan, keberterimaan diri, dan satunya lagi tentang kemampuan dirinya untuk melakukan atau bertahan hidup. Jadi seseorang kan mesti diberikan insting untuk bagaimana dia bertahan hidup. Kalau misalkan dia bertahan hidupnya itu dilanggar atau dirampas, itu tentunya akan menjadi tidak utuh lagi apa yang akan dilakukan, jadi nanti menjadi tidak maksimal juga. Untuk memaksimalkan ini kita menyaksikan video sebentar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu
Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebesar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi,
memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalkan nih ada siswa menanyakan, oh pelajarannya gitu-gitu aja, bosan, itu masuk ke kesenangan atau kebebasan yang anak belum ini. Oke, kebebasan. Kalau yang kesenangan, dia menyukai sesuatu barang, maka yang dia senangi atau apa yang dia karena kalau rekomendasi itu sebenarnya misalkan dengan penghargaan tadi. Ya, intinya kita mengupayakan, jadi sampai berpun juga masih belajar bahwa kita harus bisa untuk memilih, dan tuntutan di kurikulum 3 ini kan lebih ekstra, ada lebih harus
berjuang lagi karena setiap individu yang kita tangani. Jadi kalau yang sebelumnya itu mungkin secara klasikal kelompok, kalau ini lebih ke setiap siswa memiliki keinginan yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, harapannya dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar ini anak-anak juga lebih antusias dan lebih bisa menghargai guru, karena nanti Bapak Ibu ada beberapa berita tentang kasus misalnya guru yang didenda lah, kemudian dipenjarakan lah dengan dalih misalnya melakukan kekerasan terhadap siswa. Padahal tentunya itu mereka lakukan untuk memperbaiki karakter dari Siswa. Selanjutnya ini masih ada tentang 5 posisi kontrol. Untuk bicara tentang guru maupun mungkin di sini sebagai auditor, itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama bisa sebagai penghukum. Di penghukum ini harapannya kita dalam melakukan kegiatan seperti ini tidak terus kemudian memberikan ini kadang-kadang dengan konsekuensi. Jadi ketika istilahnya siswa tidak mengerjakan tugas, kemudian nilainya misalkan kurang, itu bisa menerima. Tapi ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kemudian siswa harus keluar atau pindah, itu yang harus diminimalkan atau kaitan dengan perubahan aturan tadi. Jadi di buku saku tadi, jadi ada beberapa kalimat yang mungkin harus diarahkan ke yang positif, jangan sampai nanti ke negatif, akhirnya siswa malah banyak yang menuju hal tersebut dan yang repot ada semuanya. Itu dengan istilahnya adanya aturan misalkan untuk membuat tertib, tapi kalau ternyata malah siswanya banyak yang nggak sanggup, akhirnya keluar, kan harus dievaluasi bersama. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah. Nah, di dalam membuat rasa bersalah ini lebih istilahnya bisa ditoleransi ketimbang sebagai penghukum, karena kalau rasa bersalah ya kita bisa menyampaikan, nah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti bapak atau ibu akan dipanggil oleh kurikulum karena nilai kamu belum bisa 100%. Ya itu bisa lebih istilahnya prioritasnya ada dibanding sebagai penghukum tadi. Kemudian kalau selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini juga harus hati-hati. Jadi ada kalanya memang kita sebagai teman, ada kalanya yang kita harus memberikan batasan. Jangan sampai nanti anak-anak ketika terbiasa sebagai teman, kemudian misalnya dengan gurunya rasa hormatnya menjadi kurang. Oke. Kemudian berikutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau tentunya kita sering melakukan ketika kita ujian maupun ketika kalau audit melakukan pemantauan dokumen. Dan di sini harapannya dalam pemantauan itu fokus terhadap apa yang kita pantau. Jadi jangan sampai nanti keluar dari konten tersebut ketika anak sedang ujian, ya kita baca di situ. Jangan sampai nanti anak malah ditanyai hal-hal yang di luar yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Harapannya sebagai manajer ini kita fasilitator terhadap objek yang kita pantau. Jadi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Kemudian yang terakhir tentang pembelajaran yang restitusi. Nah, restitusi ini harapannya bisa dilakukan kalau ini katanya untuk siswa, karena restitusi di modul 1 ini hanya diperuntukkan untuk siswa. Kalau nantinya di modul 2 ada informasi tentang nanti coaching, jadi semacam supervisi dan yang lainnya. Jadi untuk yang sidang restitusi ini adalah kita harus menstabilkan dari siswa, kemudian validitas tindakan dan menanyakan keyakinan. Di sini yang harus dilakukan biasanya dilakukan oleh wali kelas. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin akan sedikit menayangkan tentang bagaimana kita bisa masalah yang ditemui dari siswa, yakni ada 2. Yang pertama adalah siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Yang kedua, siswa melakukan kebohongan, yakni berpura-pura sakit. Masuk Pak. Masuk. Oh ya, aduh. Oke, masih aman. Sehat? Sehat Pak. Oke. Tahu nggak kalau mereka Mas Kurniawan habis kesini? Karena kemarin tidak berangkat Pak. Tidak berangkat. Oke, tidak berangkat sekolahnya karena apa?
tugas Pak. Pengerjaan tugas. Siap. Pengerjaan tugas apa maksudnya? Gambar teknik Pak. Teknik. Kenapa kok belum mengerjakan tugas? Yang tidak berangkat. Karena itu awal mulanya itu tidak boleh pegang alat Pak, jadi terhambat untuk mengerjakan. Mengerjakan. Siap. Artinya Mas Kurniawan belum punya alat, artinya artinya keputusan tidak berangkat gitu. Gitu. Terus menurut Mas Kurniawan kalau misalnya sampai masuk seharian full gitu, padahal sehari kan waktunya tidak ada seperti ini kan? Nah, kira-kira merugikan nggak untuk Mas Kurniawan? Merugikan Mas. Terus gimana nih dengan Mas Kurniawan selanjutnya? Solusinya apa ya? Ya tidak mengulangi dan mengerjakan tugas semampunya. Habis itu menyisihkan uang jajan Pak untuk membeli alat. Ya, contohnya. Oke, jadi keputusan yang kemarin sebenarnya tidak sesuai loh. Ketika istilahnya tidak dapat berarti namanya lari dari tanggung jawab. Jadi harus itu menjadi tidak disyaratkan. Terus kaitannya kemarin ini kan nggak bisa nih, ya kan? Infonya sing, ya kan? Sing beneran kayak itu? Tidak. Nah, terus kalau mengada-ada sebenarnya sehat, terus apa sakit itu apa? Berbohong. Oh, nah tindakan itu boleh nggak? Kalau Mas Kurniawan dibohongi, senang nggak? Tidak. Nah, ini solusinya Tidak berbohong Pak. ya dalam semua itu ya. Jadi untuk kedepannya Mas Kurniawan akan bagaimana? Terkait tadi untuk menjalankan tugas yang masih bisa berangkat, kemudian mencari-cari alasan, bisa lagi bisa gimana? Ya, siap menerima konsekuensi Pak. Ketika melakukan Salah. itu kemudian bertanggung jawab. Siap. Oke, waktu ya. Terima kasih Mas Kurniawan sudah berkenan percaya ke Bapak. Jadi kalau ada apa-apa pastinya nanti segera menghubungi partnernya. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Siap ya. Jadi ketika ada kesulitan dalam hal tugas atau apapun itu, ya dikomunikasikan dengan yang bersangkutan, bukan dengan cara atau tidak sesuai atau apa. Itu ya Mas Kurniawan. Oke, boleh kembali karena ini tentunya sudah masuk dalam pikiran, jadi jangan sampai nanti tertinggal. Oke, ya silakan. Jadi ya semangat. Juga sedikit tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mungkin sangat banyak di sekolah kita. Mungkin bisa ya ada yang mungkin ketika pelajaran mencontek atau apa ulangan dan sebagainya itu mungkin bisa juga dipanggil, karena saya rasa ketika kita kemudian ke anak-anak itu malah istilahnya kita sampaikan di kelas mungkin lebih berbeda. Nah kebetulan tapi kalau secara personal mungkin akan berbeda pula istilahnya hasil yang diperoleh. Itu Bapak Ibu sedikit tentang modul 1. Jadi di guru penggerak ini ada 4 modul. Modul 1 Bapak Ibu tadi yang pertama tentang mengikuti pola belajar KHD, kemudian adalah nilai-nilai kebajikan yang diambil dari kurikulum Merdeka, kemudian yang ketiga adalah visi yang sebenarnya minggu lalu sudah dilakukan juga, pembentukan visi sekolah. Jadi kalau untuk yang 1 dan 2 itu untuk guru, kemudian yang ketiga itu sebenarnya ilmu yang ketika kita nantinya menjadi istilahnya manajemen atau top manajemen istilahnya. Kemudian yang keempat ini adalah tentang kita belajar ilmu dari pembimbingan konseling, lebih ke itu. Jadi nanti untuk modul-modul berikutnya saya rasa akan ada banyak ilmu lagi. Jadi ketika Bapak Ibu istilahnya sudah tertarik, monggo untuk mendaftar di CGP Angkatan 11 karena masih dibuka dan banyak fasilitas yang diberikan. Ternyata selain sertifikat sekian ratus jam, tapi bagi yang belum sertifikasi atau TPG nantinya bisa menggunakan jalur guru penggerak ini dan besok langsung PPL tanpa harus ikut Zoom berjam-jam. Gitu. Jadi monggo kalian estimasi diamanai untuk mempromosikan. Jadi bagi yang berminat monggo untuk bergabung di guru penggerak. Gitu ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah cukup materinya, kita berdoa semoga aja selalu diberikan kebahagiaan tentunya untuk kita semua dan keluarga di rumah.
Marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Guru.